Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue di sini Febriandal. Ya mungkin udah lama di sini gue nggak upload video ya. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini gue mungkin perhatiin bahwa sosial media. Gue lihat beberapa berita yang mungkin cukup hangat untuk dibicarakan. Mungkin gue bakal bahas di beberapa video ke depan yang nanti gue bakal bikin. Tapi dari sekian banyak berita yang lagi hangat ini, gue salah satunya pengen bahas tentang penyerbuan Hamas ke Israel ini. Jadi di akhir-akhir ini gue liat medsos lagi rame soal penyerbuan tentara Hamas Palestina ke Israel. Dan yang bikin gue tertarik untuk ngebahas ini yaitu terhadap respon dari beberapa public figure ataupun juga media-media di barat terhadap penyerangan Hamas ke Israel ini. Jadi dalam penyerbuan tentara Hamas Palestina ke wilayah Israel ini mungkin cukup mengejutkan bagi dunia barat, karena dalam penyerbuan tersebut juga akhirnya Hamas berhasil menewaskan satu komandan pasukan terbaik yang dimiliki Israel dari divisi Brigade Nahal. Brigade Nahal sendiri adalah satuan pasukan elit khusus yang dimiliki Israel, yang dimana pasukan ini memiliki misi untuk tujuan infiltrasi di daerah darat. Hamas berhasil membunuh satu komandan pasukan tersebut dan juga beserta 300 prajuritnya. Dan kemudian serangan itu dibalas oleh Israel yang mengakibatkan sekitar tak kurang dari 20 korban jiwa warga sipil yang ada di Palestina. Lagi-lagi, ya, seperti kebiasaannya, Barat selalu menggunakan standar ganda dalam menilai sesuatu yang itu berkaitan dengan dunia Islam. Apa yang menimpa Israel pada saat ini, itulah yang dirasakan oleh rakyat Palestina selama 7 dekade terakhir. Namun selama 7 dekade tersebut, tidak pernah ada satupun media Barat yang mengirimkan simpati ataupun juga memberitakan fakta yang terjadi di wilayah tersebut. Tindakan apartheid yang selalu dilakukan oleh Israel selalu dilindungi oleh sekutu-sekutu mereka. Mereka tidak mengindahkan hukum internasional, mereka selalu merampas hak sipil warga Palestina, dan itu selalu didiamkan. Namun ketika rakyat Palestina membalasnya atau mencoba mengambil haknya kembali, yaitu tanah mereka, media Barat dengan sukarela, dengan sangat bersemangat memberitakan hal-hal buruk mengenai Palestina. Bayangin aja kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah lu, terus dia bilang, rumah ini milik gua, ini tertulis dalam buku ini selama 2000 tahun yang lalu. Apa yang bakal lo lakuin kalau tiba-tiba ada orang yang kayak gitu? Ya itu yang dirasakan oleh rakyat Palestina pada saat ini gitu. Yang pertama. Yang selanjutnya adalah respon-respon dari public figure yang ada di dunia barat sana yang menurut gue cukup menjijikkan ya. Karena respon ini datang dari public figure yang mungkin ya cukup terkenal gitu kan di beberapa kalangan kita. Mungkin yang mau gue bahas salah satunya itu adalah Alexander Zinchenko, seorang sepak bola dari Arsenal. Mungkin kalian di sini ada yang nonton bola dan tahu. Zinchenko itu adalah seorang pesepak bola asal Ukraina yang dia beberapa waktu silam sempat, ya, karena negaranya sedang diserang oleh Rusia, dia mempromosikan negaranya Ukraina untuk meminta bantuan terhadap dunia olahraga, atau dia meminta simpati terhadap dunia akan apa yang terjadi di negaranya. Dan dia dengan terbuka mengatakan bahwa Rusia yang menyerang negaranya itu adalah negara teroris. Namun yang menjadi unik adalah ketika Palestina menyerang Israel, ia mengupload sebuah story di Instagramnya yang bertuliskan I stand with Israel. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh, karena memang ya kebiasaan Barat selalu menggunakan standar ganda dalam menilai sesuatu. Ia mengatakan Rusia yang menyerang negaranya, Ukraina, sebagai teroris, namun ia sendiri mendukung negara teroris, yaitu Israel. Setelah beberapa waktu postingannya itu diupload olehnya, dia menariknya kembali dan memprivate akun Instagramnya. Nggak tahu ya apa yang terjadi gitu. Tapi kalau emang lu yakin dengan apa yang lu sampaikan, lu harusnya nggak usah sampai nge-private akun sosial media lu itu gitu kan. Yang kedua datang dari Kylie Jenner. Jadi public figure asal Amerika ini memang
sempat juga memposting unggahan di Snap Story-nya, sama seperti Zinchenko tadi, dia mengupload sebuah poster yang bertuliskan I stand with Israel gitu. Namun nggak lama juga sama, dihapus juga gitu. Nggak tahu kenapa sih orang-orang ini tuh sering banget gitu menghapus sesuatu dan ya meralat apa yang dilakukannya, kemudian dihapus gitu. Ya aksinya juga sama, menimbulkan hujatan atau kecaman dari netizen gitu setelah dia mempromosikan bahwa dirinya mendukung apa yang dilakukan Israel gitu. Dari kasus ya tadi Zinchenko tadi, gue juga keinget sama apa yang dialami oleh Mesut Ozil di 2019 lalu gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini masih ingat, di 2019 itu Ozil pernah memposting satu tulisan yang dimana tulisan tersebut mendukung atau yang memberikan simpati terhadap Muslim Uighur yang ada di Cina ketika mereka mengalami penindasan. Setelah apa yang dilakukan oleh Mesut Ozil ini, nggak lama kemudian ya karir sepak bolanya di Eropa hancur karena dia memperjelas dirinya yaitu mendukung kelompok Muslim yang ada di Uighur. Kita nggak bakal tahu apa yang terjadi pada Zinchenko nantinya ya ketika ia sudah memperjelas posisinya dalam mendukung Israel. Kita nggak bakal tahu apa yang terjadi, apakah akan sama akhirnya seperti kasus Mesut Ozil pada 2019 itu, atau lagi-lagi Barat memperlihatkan standar ganda yang mereka selalu pakai ketika berhubungan dengan dunia Islam ini. Ketika tentara Hamas menyerang wilayah Israel, seolah-olah dunia Barat memperlihatkan bahwa orang-orang Yahudi Israel ini yang paling tersakiti gitu. Mungkin mereka lupa tentang apa yang selalu dilakukan oleh Israel pada 7 dekade terakhir ini gitu. Nggak perlu jauh-jauh gitu, di bulan Ramadan tahun kemarin pun kita bisa lihat tentara Israel menyerang masjid sampai masuk ke dalam masjid dan menyerang umat Islam yang sedang beribadah di sana. Dan juga nggak lama kemudian pada malam pergantian tahun 9 orang warga sipil tewas menjadi korban dalam penyerangan tanpa alasan. Seolah mereka tutup mata tutup telinga dengan fakta yang terjadi gitu. Apakah salah ketika seseorang ingin menjaga dan mempertahankan apa yang menjadi haknya? Atau selama ini kita dibutakan oleh fakta? Mungkin orang-orang ini juga nggak bakal tahu gitu ketika kita minta tunjukin di mana wilayah Israel itu. Mungkin mereka nggak bakal tahu dan mereka nggak bakal bisa menunjukkan itu di peta. Karena mungkin mereka juga nggak tahu gitu. Apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka bilang, apa yang mereka ceritakan, mereka nggak tahu itu. Karena memang yang namanya fakta kebenaran selalu saja disembunyikan. Menurut gua dalam kasus penyerangan ini ya, ini bukan lagi isu soal agraria, ini bukan lagi soal isu politik, tapi ini murni tentang isu agama. Karena logikanya kalau misalkan memang ini soal isu agraria dan pengungsi Yahudi itu membutuhkan tempat untuk tinggal setelah mereka di genocide oleh Adolf Hitler pada saat itu, mungkin mereka nggak bakal kekeh untuk pindah ke wilayah Yerusalem itu. Ya seperti kita ketahui juga kan, Yahudi Zionis Israel itu selalu menisbatkan yang mereka lakukan itu sudah tertulis pada kitab mereka ribuan tahun yang lalu. Jadi dengan alasan tersebut wajar ini disebut sebagai isu agama atau ini konflik yang berasal dari agama gitu. Mungkin cukup segitulah untuk pembahasan kali ini. Balik lagi, ini murni soal pendapat gue, ini murni soal keyakinan gue terhadap apa yang gue yakini gitu. Kebenaran memang kadang pahit untuk diterima, tapi itu selalu wajib untuk disampaikan. Jadi segitu dulu pembahasan kali ini. As always, thanks for watching until the end. See you next time. Gue Febrendal. Ciao. Once was a land called Palestine where Christians, Muslims and Jews lived fine. In the 1800s it was ruled by the Ottoman Empire. Meanwhile a bearded guy founded Zionist for Jews to aspire, a land that becomes their home and safe only for their kind. Then there was World War I that ended when the Allies won, and England was like, hey, this beautiful land is totally mine. Still the name was Palestine, even though it was colonized, and a promise for a Zionist state was made by a man that had no right. Then more and more
More Jews arrived seeking refuge, and that's alright until their plan to steal the land was no longer to hide. The year was 1948 when Israel bullied its way into a state. Thousands of Palestinians fled their homes to survive. No right for return, no right for a home, no right to fight for the land that they owned. Israel expanded more and more into an apartheid. Where is your humanity? Where is your respect for dignity? Call it conflict, that's insanity. It's time to change your mind. One day Palestine will be free, so be on the right side of history. You're not anti-Semitic if you stand against war crimes. Don't be brainwashed by the news. Now you can see for yourself the truth. Learn about the story of Palestine.